Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Yazid, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP ITL Madani, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi pendidikan agama Islam batch 4 tahun 2025 pada Kementerian Agama di LPTK Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 254041336064. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP ITL Madani, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor di kelas 8 dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima siswa-siswi SMP ITL Madani. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kelas 8A? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa untuk menambah keberkahan proses pembelajaran kita pada hari ini diawali dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu, ya. Oke. Aprilia hadiroh. Ya. Kemudian Areta, supaya proses pembelajaran kita pada hari ini lebih semangat, ya. Lebih semangat, kemudian tidak ngantuk juga, ya. Ustadz akan memberikan yel-yel pada kalian. Sama-sama kita yel-yel, ya. Tepuk PAI. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Baik, hari ini kita akan sama-sama baca surat Al-Insyirah sama-sama. Baik, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Diharapkan semua duduk. Oke, baik. Alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan
menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama agar mengingatkan untuk memiliki jiwa nasionalisme dan pelajar Pancasila ya. Ustadz pengen tanya ya kepada kalian tentang materi hari ini ya, supaya kalian punya bayangan untuk mempelajari materi pada hari ini ya. Kira-kira siapa tokoh yang kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangannya. Siapa tokoh yang kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, oke. Siapa? Kansa? Nabi Muhammad SAW. Apa alasannya? Nah, kenapa Kansa pilih Nabi Muhammad sebagai tokoh? Karena beliau adalah nabi utus Allah yang sudah Oke, tepuk tangan buat Kansa. Oke. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan judul materi iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, diharapkan satu memahami ya makna beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua membiasakan perilaku yang mencerminkan beriman kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meyakini dan membenarkan setiap ajaran yang disampaikan para nabi dan rasul. Ya, ini tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, yang harus kalian capai. Ya, baik, supaya pembelajaran kita lebih fresh, kemudian lebih enjoy dan lebih siap ya kalian menerima pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita sama-sama melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita masuk ke materi inti ya. Ini senam otak untuk melatih otak kiri otak kanan. Siap. Oke. Nah, ikutin gerakannya. Ya, lihat di layar. Oke. Mereka juga bisa melakukan ada saya setiap hari Rasul memiliki hati manusia apapun. Mereka juga memiliki hati sebagaimana kita semua. Perbedaannya, kehidupan mereka bukan sama dengan berbagai macam rintangan dan cobaan. Saking luar biasanya, derajat mereka bahkan dikalahkan dengan juga orang. Setelah mengetahui sebuah hal, Oke, baik. Tadi kalian sudah mengamati video tentang iman kepada Nabi dan Rasul, ya. Itu sudah jelas, ya. Saya ingin bertanya kepada kalian, ya. Kira-kira apa yang sudah kalian tangkap dari pengamatan video tentang materi pada hari ini? Angkat tangannya yang bisa jawab. Bukan? Siapa namanya? Nafisa. Oke, Nafisa. Apa yang Nafisa tangkap dari pengamatan video yang ada hubungannya dengan materi pada hari ini, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang sudah ditangkap? Cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Apalagi? Perbedaan Nabi dan Rasul. Materi hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya pengen nanya lagi, ya. Kira-kira sebelum ke pengertian apa itu Nabi, kemudian apa itu Rasul, iman. Oke, Ana, apa itu arti iman? Membenarkan dengan hati. Terus? Oke, bagus, tepuk tangan buat Ana. Iman artinya percaya. Artinya percaya, membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan atau anggota badan. Jadi percayanya tidak hanya sekedar percaya saja, diamalkan, ya, diamalkan, diyakini, ya, diamalkan, diyakini, kemudian
diucapkan dengan lisan, ya, diikrarkan dengan hati, dibenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan kita, ya. Kemudian iman kepada Nabi berarti, ya, kira-kira apa iman kepada Nabi dan Rasul? Tadi kan sudah dijelaskan sama Ana bahwa iman itu adalah percaya, ya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Nabi dan Rasul Allah, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti kalau iman itu artinya percaya, ya. Berarti iman kepada Nabi dan Rasul itu kira-kira apa? Win. Iman kepada Nabi dan Rasul apa? Ya, betul ya. Nah, oke. Iman kepada Nabi Rasul adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia, ya. Itu ya. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Oke. Kemudian apa dasar hukumnya adanya Nabi dan Rasul, ya. Dasar hukumnya ada di surat Yunus, ya. Surat Yunus surat ke-10 ayat 47, ya. Yang bunyinya walikuli ummati rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Ya, artinya setiap umat mempunyai rasul, apabila rasul mereka telah datang di akhirat telah diputuskan oleh Allah di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dizalimi sedikit pun. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 47. Kemudian dasar yang menguatkan bahwa ada Nabi Rasul yang kedua yaitu ada di surat An-Nahl, ya. Surat ke-16 ayat 36. Ya, kita lihat suratnya, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasul walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an budullaha wa jatanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalatu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, ini dasar hukum bahwa adanya Nabi dan Rasul. Artinya sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi selain Allah menciptakan, ya, mengutus Nabi dan Rasul, tentunya ada dasar hukumnya, ya. Nah, ini dasar hukumnya ada di surat Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 47 dan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36, ya. Kemudian pengertian Nabi dan Rasul, ya. Tadi kalian sudah amati, ya, betul, ya, bahwa Nabi itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Berarti Nabi dan Rasul itu beda tak kira-kira? Beda, ya. Bedanya apa? Siapa yang bisa membedakan? Bedanya apa? Regina, tadi kan Nabi dan Rasul itu beda. Bedanya apa? Kalau Nabi apa? Kalau Rasul apa? Untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul? Ya, jadi bedanya, ya, kalau Nabi itu diutus oleh Allah, kemudian diberikan wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri, ya, tidak diwajibkan untuk disebarkan kepada umatnya, ya. Kemudian kalau Rasul ini manusia pilihan Allah SWT yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, ya. Bedanya Nabi dengan Rasul, ya. Kalau Nabi tadi
manusia pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu bedanya ya antara Nabi dan Rasul ya. Kemudian berikutnya ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nah ini perbedaannya ya. Nah, oke, Cinta, apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi apa, Rasul apa? Oke, kalau Rasul? Oke, jadi bedanya, perbedaan Nabi dan Rasul itu sama-sama menerima wahyu. Bedanya tidak wajib menyampaikan kalau Nabi, kalau Rasul wajib menyampaikan. Kemudian jumlahnya juga berbeda. Kalau Nabi lebih banyak jumlahnya, kalau Rasul lebih sedikit. Oke, dari perbedaan ini, coba jumlah Nabi menurut para ulama, ya, ada berapa? Ada berapa jumlah Nabi? 25. Itu yang wajib kita ketahui. Ya. Nah, itu yang wajib kita ketahui 25, ya. Ada yang lebih tepat lagi? Berapa jumlah Nabi? Kan tadi bedanya Nabi dengan Rasul dari sisi jumlah juga beda, ya. Menurut riwayat ulama, ya, kalau yang 25 itu yang wajib kita ketahui. Ada, ya, selain 25. Sebelum 20 setelah 25 sebelumnya. Ya. Kira-kira berapa? Ada yang tahu? 120 apa? 124. Oke, tenang. Oke, betul ya. 124.000 ya jumlah Nabi ya. Kemudian Rasul. Ada yang tahu jumlah Rasul? Tadi jumlah Nabi 124.000. Menurut riwayat ulama, kemudian jumlah Rasul ada berapa? 300 berapa? Regina? Oke. Tadi kalian sudah mengamati ya, sudah mengamati bahwa perbedaan Nabi dengan Rasul ada perbedaannya dari sisi jumlah beda, ya. Oke. Berapa jumlah Rasul? 313. Nah ini bedanya ya, jumlah Nabi dan Rasul. Ya, jumlah Nabi ada 124.000. Betul ya, disampaikan siapa namanya? Raisya. Kemudian jumlah Rasul ada 313. Nah, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada berapa? Saskia? Nabi dan Rasul yang wajib diketahui kita ada berapa? 25 ya. Ini yang 25 yang wajib kita ketahui ya. Oke, ada yang hafal? 25 Nabi? Oke. Nabi apa saja? Ya, namanya? 1 ada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 1
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang wajib kita ketahui, Nabi ada 25. Kemudian ada tadi Nabi dan Rasul itu beda, ya. Kalau Rasul sudah pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Itu ya bedanya. Makanya, ya. Makanya Rasul ini, kalau Rasul ujiannya lebih berat lagi, ya. Ada dari 25 nabi yang diangkat menjadi rasul. Siapa saja?
depan. Siapa saja nabi yang diangkat menjadi rasul? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu. Silakan dibaca kemudian ditulis ya permasalahannya. Oke. Ini LKPD-nya. Oke. Diskusi kelompok nanti presentasi ke depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab ingin mempresentasikan meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Gantian. Perilaku yang kurang baik dan sering terjadi di sekolah. Yang pertama, tidak bertanggung jawab dan suka berbohong. Kedua, tidak berbohong sedikit pun, harus jujur. Tuliskan satu contoh teladan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita tiru. Bertanggung jawab, menepati janji, jujur dan berkata dan berbuatan baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita sama-sama evaluasi proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, sebutkan sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Oke, Regina. Sebutkan sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Oke, tepuk tangan semuanya. Keren. Kemudian untuk soal berikutnya, jelaskan contoh meneladani sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya meneladani sifat Nabi dalam kehidupan sehari? Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, kamu silakan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Alhamdulillah. Kemudian kita refleksikan proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, sikap Rasul apa yang sudah kamu terapkan? Nah, kemudian sikap apa yang masih perlu diperbaiki? Baik, berikutnya kita simpulkan hari ini ya. Kira-kira materi pelajaran hari ini dan tentang iman kepada Nabi dan Rasul ya dapat kita simpulkan sama-sama ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke. Suaranya? Oke, kamu silakan. Coba apa kesimpulan pelajaran hari ini? Yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasul adalah beriman dan berdoa. Iya, terus? Yang kedua, Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah. Oke, baik. Materi berikutnya, ya alhamdulillah materi hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala ya. Untuk pertemuan berikutnya yaitu nanti kita langsung dengan materi konsep beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik. Alhamdulillah ya materi pada hari ini sudah selesai ya. Kita tutup dan bisa ucapkan terima kasih kepada kalian. Silakan ditutup.